vaksin secara umum dengan sifat live attenuated itu setelah disuntikkan kepada penerima vaksin itu sebenarnya kalau tidak ada efek samping vaksin itu sebenarnya aman. Cuman kita masih berhati-hati di sini karena pada vaksin virus hidup yang sudah dilemahkan itu bisa jadi darah yang dimiliki oleh pendonor ini memiliki agen penginfeksi, istilahnya dia mengandung virus ya, walaupun sudah dilemahkan itu tidak berbahaya bagi pendonor. Tapi secara teori ini bisa jadi masih memiliki potensi yang bisa membahayakan untuk pasien bila darahnya didonorkan. Tapi pasien yang apa? Pasien yang mengalami imunosupresi. Jadi secara teori masih ada kemungkinan itu. Nah, makanya dari EEBB itu memberi rekomendasi untuk memberikan rentang waktu itu selama 14-28 hari. Jadi sebelum ada SARS-CoV-2 ini direkomendasi WHO untuk blood donor selection itu memang pada vaksin yang live attenuated itu jaraknya adalah 28 hari. Sebagai contoh itu pada measles, mumps, rubella, difteri, BCG, dan lain-lainnya. Itu yang sifatnya vaksin dengan virus hidup yang sudah dilemahkan. Itu jaraknya 28 hari. Nah, tapi yang namanya ilmu pengetahuan seiring dengan waktu kan selalu berkembang ya. Untuk SARS-CoV-2 juga yang awalnya dulu pengetahuan kita sangat sedikit, lama-kelamaan semakin banyak riset. Akhirnya di panduan EEBB yang terbaru kalau tidak salah di tengah Februari 2021 itu memberikan panduan yang baru bahwa untuk vaksin yang live attenuated SARS-CoV-2 itu jarak rentang waktunya adalah 14 hari pasca dosis yang kedua. Jadi ya sama, karena di situ masih proses pembentukan antibodi dari si pendonornya, jadi nggak boleh donor pada saat itu. Jadi tunggu selesai dosis kedua, baru kemudian setelah lewat 14 hari rentang waktu itu baru boleh donor. Kalau untuk yang sifatnya non-replicating, dia tidak bisa bereplikasi di dalam tubuh, kemudian yang mRNA dari RNA virus SARS-CoV-2 itu panduannya adalah boleh langsung donor. Cuman kan pendonornya sendiri kadang nggak tahu, oh saya disuntik pakai AstraZeneca, apa saya pakai Sinovac, apa saya pakai Moderna atau yang lain gitu ya. Jadi untuk menjaga-jaga itu, jadi semuanya disamakan 14 hari. Jadi kita masih menerima mobile unit, meskipun memang saat ini mobile unit itu sangat-sangat berkurang dibandingkan dulu, tahun 2020 ya. Jadi kalau dulu itu komposisinya hampir 60-70%, 60% itu kebutuhan darah itu terpenuhi dari mobile unit di luar. Tapi saat ini hampir semua itu harus datang ke PMI. Tapi kita masih menerima mobile unit dengan protokol yang ketat. Jadi bisa memberikan ruangan yang bersih, nyaman dengan jarak antar pendonor yang bisa diperlebar dengan ruangan yang luas tadi, kemudian akses cuci tangan, kemudian untuk kita petugasnya sendiri juga memakai APD lengkap, kemudian juga jarak pengambilan darah itu juga dipertimbangkan.